Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga The American Cup memainkan game klasik di bracket champion dan game rapid 25 menitan di bracket eliminasi. Pada bracket champion di game pertama kawan, Levon Pegang Putih kalah dari Leonid Dominguez, sedangkan Caruana remis melawan Sam Sevian. Di bracket eliminasi, di mana tempatnya berkumpul para pemain-pemain yang kalah kemarin kawan, Sam Saklan harus pulang kampung lebih cepat setelah berdarah-darah bertarung sampai Armageddon dengan Ray Robson. Dan Wesley So lolos ke babak berikutnya juga setelah mengalahkan Jeffrey Seong dengan 1 kali menang dan 1 kali remis. Nanti Robson dan Wesley So ini kawan harus menunggu pemain yang kalah dari bracket champion. Apakah nanti Levon Aronian atau Dominguez atau Caruana atau Sevian. Nanti pemain-pemain yang kalah itulah yang akan bertemu dengan Wesley So atau Ray Robson kawan. Dan game yang akan kita otak-atik kali ini adalah permainan dari Wesley So versus Jeffrey Seong pada permainan rapid 25 menitan increment 10 detik. Pada game pertama langsung kita ke atas papan. Wesley So Pegang Putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Jeffrey Seong, pion C4, pion G6. Masih tanda tanya kawan, apakah ke bentuk Kings Indian Defense atau Granville Defense. Pion G3 dan jelas sudah permainan masuk dalam permainan Kings Indian Defense kawan dengan variasi Fiacento dari putih. Pion C6, gajah G2, pion D5 menantang pion C, tantangan diterima oleh Wesley, dipukul balik menggunakan pion agar tetap mempunyai kontrol di petak-petak ini kawan dengan pion pusatnya dan kuda C3. Di sini gajah G7, kuda F3, Jeffrey Seong langsung rokade. Tapi Wesley So tidak memanfaatkan temponya, mengamankan raja mengikuti rokade juga kawan. Dia memanfaatkan temponya dengan menempatkan kudanya di sentral. Juga membuka aktivitas bagi gajah dengan dukungan kuda menekan pion pusat hitam di petak D5 ini. Mungkin nanti diikuti menteri keluar juga memberikan pressure lebih bagi pion ini nanti kawan. Dan jika di backup dengan pion nanti, diagonal ini menjadi isu penting bagi gajah untuk mengepin kuda. Dibalas dengan gajah F5 melanjutkan pengembangan, gajah F4 dan di sini kuda ke E4. Menantang pertukaran kuda kawan, menempatkan kudanya di posisi sentral ataupun memblokade akses gajah mendukung kuda mengincar pion pusat hitam atau membuka akses bagi gajahnya sendiri untuk mengincar kuda putih di sentral ini. Sama-sama memberikan ancaman masing-masing, sangat kompleks. Posisi-posisi bidak seperti ini kawan, kadang kita juga suka bingung dengan posisi seperti ini. Di sini kawan, Wesley So tidak terburu-buru melakukan rokade, dia tetap memberikan tekanan dengan menteri B3. Tetap memberikan tekanan bagi pion pusat dengan dukungan kuda juga mengincar pion B7. Di sini kawan, hitam juga tidak melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda, walaupun ini adalah langkah terbaik bagi hitam sebetulnya kawan. Akan dipukul menggunakan pion ataupun menggunakan menteri. Tapi di sini hitam melanjutkan pengembangan, membiarkan putih untuk ambil pion D5-nya atau pion yang ada di petak B7. Ada dua kandidat langkah terbaik bagi putih pada posisi ini. Bertukar kuda pukul kuda C6 atau langkah utamanya adalah menteri ambil pion pusat. Di sini Wesley So mengambil pion pusat kawan dengan menterinya, menantang pertukaran menteri, juga memperlemah posisi kuda yang ada di peta E4 ini karena pionnya sudah tidak ada lagi yang mendukung. Kuda ini mendapatkan 3 kali tekanan. Sekarang coba lihat. Jika kalian tadi pada posisi ambil pion ini terlebih dahulu dengan tujuan ingin mendapatkan kuda yang ada di peta C6, kalian salah kawan. Ini akan memberikan kesempatan kuda ambil pion kalian dan tentu saja ancaman skagarbuan terhadap beteng nanti di sini. Menteri juga tidak bisa kembali lagi untuk membackup peta C2 ini lagi. Dan tentu akan memberikan tempo bagi hitam keluar menyerang. Jadi Wesley So tadi mengambil langkah terbaik dengan ambil pion di D5 dan kuda ambil pion D4. Langkah kesalahan dari Jeffrey Seong. Mungkin niatannya ingin melakukan skagarbuan nanti, walaupun dia harus mengorbankan kuda yang ada di peta E4 kawan. Kuda ini mendapatkan 3 kali serangan sekarang. Pada posisi ini tadi langkah terbaik adalah langkah kuda pukul kuda seperti yang saya sebutkan sebelumnya kawan. Ini adalah langkah terbaik. Jeffrey Seong memilih ambil pion pusat dan langsung gajah sikat kuda E4. Memukul dengan gajah bukan dengan kuda.
Tujuannya jelas untuk tetap mendukung menterinya kawan dari ancaman pertukaran menteri ini, juga mau mukul dengan gajah untuk mendapatkan kontrol di petak C2 dari aktivitas kuda yang ingin menggarpu. Jeffrey Song melanjutkan pertukaran menteri, mendefleksikan posisi gajah kawan, dipukul balik menggunakan gajah. Memukul balik menggunakan kuda adalah kesalahan karena gajah hitam akan pukul balik gajah putih dan kuda serta beteng sekarang mendapatkan garbuan. Mungkin kuda ini bisa lari kawan untuk mendapatkan tempo skak dengan pukul pion E7 skak. Setelah raja bergeser, mungkin beteng juga akan digeser. Tapi tetap saja kawan, di langkah berikutnya hitam bisa memainkan kudanya untuk melakukan skak garbuan terhadap beteng serta rajanya. Sama saja akan memberikan keuntungan bagi hitam. Betengnya pun juga siap keluar, apalagi posisi raja masih berada di posisi pusat. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Setelah menteri pukul menteri dipukul balik menggunakan gajah, petak C2 tidak ada yang mengontrol, kuda C2 skak. Bukan langkah terbaik. Langkah terbaik adalah pion G5 kawan, mengancam gajah agar kuda tidak ada yang menjaga, gajah bisa pukul kuda. Dan jika rokade oleh putih, rokade panjang agar tidak kena garbuan, pion bisa pukul gajah dan seterusnya kawan. Mungkin materi akan kembali seimbang, tapi sekali lagi posisi serta tempo sudah didapatkan oleh putih pada posisi ini. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Terlalu banyak analisanya, mungkin kalian sudah bingung pada langkah ke-13 ini. Tak masalah kawan, buat belajar. Di sini tadi setelah gajah pukul menteri hitam, kuda melakukan skak garbuan dan dijawab raja naik. Di sini kuda ambil beteng, selanjutnya kuda putih mundur ke D3, menghindari ancaman gajah serta pion G5 yang akan mengancam gajahnya kawan, sekaligus memblokade akses kuda untuk kembali lagi ke atas karena mendapatkan dukungan dari gajah hitam ini. Pion E5 membuat langkah pengorbanan pion di sini kawan, diterima oleh gajah putih, dipukul balik oleh gajah hitam, dipukul balik oleh kuda. Artinya hitam melepaskan gajahnya demi kudanya bisa kembali naik kawan ke C2. Di sini pion G4 tetap saja gajah ataupun kuda bisa tewas di langkah berikutnya. Hitam memilih menyelamatkan kuda, juga berbalik mengancam gajah terang. Pion ambil gajah, kuda ambil gajah putih, dipukul balik. Selanjutnya beteng A bergeser ke D8 mengepin kuda, di pick up dengan pion G pukul pion F5, raja menghindari pimpinan dari beteng hitam. Selanjutnya pion F6 mengusir kuda. Di sini Wesley So tidak terburu-buru memindahkan kudanya, memanfaatkan tempo, mengeluarkan beteng ke G1 skak. Bukan pilihan terbaik. Melakukan skak dengan kuda ke peta E7 kata Stockfish lebih kuat kawan. Tapi beteng ke G1 skak memaksa raja bergeser ke sudut papan seperti ini kawan, karena peta terang ini masih dikontrol oleh kuda. Barulah di sini kuda menghindar ke D3, pion F pukul pion E4 tidak dipukul balik oleh raja. Dia cuma melangkah kuda ke F4, menjadikan pion ini menjadi tameng dan berkoneksi dengan saudaranya kawan. Kuda ini koneksi seperti ini sudah tidak bisa lagi dibongkar kecuali mengorbankan pertukaran perwira. Beteng ke G8 menantang pertukaran, diterima oleh Wesley So. Walaupun bukan pilihan terbaik, versi Stockfish tadi menggeser ke lajur C beteng ini untuk mendapatkan kontrol ataupun bergerak nanti ke peta C7. Kemungkinan akan ditantang lagi kawan. Mungkin karena itulah Wesley So ya sudah ditukarkan saja betengnya, terus mendapatkan pion yang cukup lemah di peta F6 nanti. Setelah dipukul balik oleh beteng, Wesley So mendapatkan pion di F6 dan pion ini jelas sudah akan tewas lagi kawan, dan Wesley So nanti akan untung beberapa pion. Beteng G1 ingin menyerang dari belakang, kuda ambil pion E4, Wesley So unggul satu pion dan tetap mempunyai sepasang kuda. Beteng B1, selanjutnya kuda mundur ke D3 melindungi pionnya. Beteng ke H1 kali ini mengincar pion di lajur H. Dibiarkan saja oleh Wesley So mendorong pion F-nya. Beteng ambil pion, pion terus didorong, beteng H3 skak. Di sini raja naik dan beteng F3 mengincar pion. Pion tetap didorong, selanjutnya pion H5 sama-sama ingin mendorong atau balapan pion promosi. Putih tinggal 2 peta. Kuda ke E5 mendukung pionnya lagi ke peta F7 nanti. Beteng F1, pion didorong dan pion hitam juga didorong. Selanjutnya kuda ke G5
menghadang pergerakan pion hitam maju ataupun nanti bermanuver ke peta E6 untuk menjaga peta F8 ataupun peta G7 dari aktivitas raja yang ingin mendekati pion putih ini kawan. Dan pion ini nanti bisa promosi. Hitam belum mau menyerah, bermain dengan beteng naik ke F5, ingin menyerang kuda, dibiarkan saja oleh Wesley So. Silakan saja kawan ambil kudaku, tapi pionku juga bisa promosi. Oleh karena itu, di sini Jeffrey menarik mundur kembali betengnya ke F1, tapi setelah kuda ke E6 ini Jeffrey Xiong menyerah di langkah ke-38. Cukup jelas kawan, pion bisa promosi, disikat oleh beteng, dipukul balik oleh kuda. Raja ataupun kuda masih bisa mengejar pion hitam. Coba saja jika pion ini didorong maju. Maka berikutnya kuda akan ke F3 menghadang pergerakan pion. Jika disikat oleh beteng, dipukul balik oleh raja, dan raja masih bisa mengejar pion ini jika didorong terus maju. Sedangkan raja hitam sudah tidak bisa mendekati pion putih kawan. Peta-peta ini sudah dikawal oleh kuda, raja tidak bisa ke peta terang, masih ada pion. Pion nanti bisa promosi kawan seperti ini. Ya sudah, raja naik ke peta terang, pion dipromosikan. 4 langkah berikutnya adalah skakmat. Oke, itulah kawan permainan dari Wesley So versus Jeffrey Xiong di babak atau di bracket eliminasi pada game pertamanya. Di game kedua mereka bermain remis sehingga Wesley So lolos ke babak berikutnya. Masih menunggu lawan berikutnya siapa yang kalah dari pemain di bracket champion kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.